Suruh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kamera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim. Walladzi hadana li tariqihil qawim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mab'usu rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah wadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Al-ayah. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Yang saya hormati dan saya muliakan pengurus Masjid Al-Ikhlas, Masjid Agung Al-Ikhlas Discovery Bintaro Jaya, dan seluruh jajaran pengurus yang saya hormati dan saya muliakan, bapak-bapak, ibu-ibu jamaah sholat subuh Masjid Agung Al-Ikhlas Discovery Bintaro, yang mudah-mudahan kita semua di pagi hari ini selalu berada dalam ridho dan kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada sebuah makalah yang saya kutip ini di dalam kitab Nasoihul Ibad. Jadi salah satu kitab yang ditulis oleh Imam Nawawi Al-Bantani yang merupakan syarah dari kitab yang dikarang oleh Syekh Ibnu Hajar Al-Asqalani, Al-Istidad Liyaumil Ma'ad. Nah, dalam kitab Nasoihul Ibad ini Imam Nawawi mengutip makolahnya dari Luqmanul Hakim, salah seorang yang namanya diabadikan di dalam Al-Quran menjadi nama surah yang kita kenal dengan surah Luqman. Nah, makalah ini cukup familiar sebenarnya, kita sering mendengar, tapi saya ulang ingat saja barangkali untuk jadi renungan buat kita. Jadi dalam makolahnya itu Luqman mengatakan, ya bunayya, wahai putraku. Ya, selalu ya, kalau bicara Luqman selalu khitabnya pasti kepada anaknya. Ya bunayya, wahai anakku, kata Luqman. Innan nasa salasata aslasin. Sesungguhnya manusia itu terbagi kepada 3/3 bagian. Ini yang kita ini terdiri dari 3/3 bagian. Sulusun lillah, yang 1/3 bagian kita ini nanti akan kembali kepada Allah.
wa sulusun li nafsihi, dan yang sepertiga bagian kita ini akan kembali ke diri kita. Wa sulusun li dudi, dan nanti sepertiga bagian lagi kembali ke belatung-belatung tanah. Nah, Luqmanul Hakim mendeskripsikan maqalahnya ini dengan mengurai satu persatu. Beliau katakan fa amma ma huwa lillahi faruhu. Maka adapun yang sepertiga bagian kita kembali kepada Allah itu tidak lain adalah ruh kita. Ruh kita ini akan kembali kepada Allah karena memang ruh kita ini adalah ciptaan Allah. Kalau bahasa orang-orang sufi ini, bahwa ruh kita ini bagian dari Allah. Jadi karena ruh kita ini adalah ciptaan Allah, maka ruh kita ini akan kembali kepada Allah. Di dalam surah Al-Hijr itu nampak Allah jelaskan wa nafakhtu fihi mir ruhi. Ya. Aku tiupkan ruh ciptaanku ke dalam diri manusia. Oleh karena itulah, karena ruh kita ini adalah ciptaan Allah, maka ruh kita ini akan kembali kepada Allah. Nah, ini yang membedakan kita juga dengan makhluk-makhluk lain yang Allah ciptakan. Kita ini berbeda dengan tumbuhan. Kita berbeda dengan binatang. Kita berbeda dengan jin. Kita berbeda dengan iblis. Bahkan kita berbeda sekalipun dengan yang namanya malaikat. Apa yang membedakan kita dengan mereka? Wa nafakhtu fihi min ruhihi. Jadi secara khusus Allah tiupkan ruh ciptaannya ke dalam diri kita manusia. Makanya kita berbeda dengan makhluk-makhluk yang lain. Yang mengutip tadi, kalau bahasa orang-orang sufi, bahwa kita ini adalah bagian dari Allah. Nah, karena bagian kita ini adalah bagian dari Allah, maka ada sebuah kerinduan sebenarnya manusia itu kepada Allah. Kalau bahasa akademis seringkali kita gunakan dengan kata fitrah religius gitu. Ada sebuah kerinduan manusia itu kepada Allah karena memang kita ini adalah bagian dari Allah. Ini kita hadir ini kan sebagai refleksi dari sebuah kerinduan. Kalau bukan kerinduan nggak bisa kita hadir di tempat ini. Jadi ada kerinduan manusia itu kepada Allah karena memang manusia itu adalah bagian dari Allah. Makanya kalau kita coba pahami, di dalam Al-Quran itu ada ayat surah Al-Fajr, surah ke-89 dalam Quran ayat 27. Itu coba pahami. Allah itu rindu. Jadi bukan hanya kita yang rindu. Jadi kalau kita kutip di dalam kitab Tanbihul Ghafilin, Syekh Abu Lais As-Samarqandi, bagaimana beliau mengurai hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kata Nabi, man ahabba liqa Allah ahabballahu liqa'ah. Siapa saja seorang hamba itu rindu berjumpa dengan Allah, maka Allah pun sama rindu kepada si hamba itu. Jadi bukan hanya kita yang rindu kepada Allah, sama Allah pun merindukan. Maka ayat yang Allah sampaikan dalam surah Al-Fajr itu, surah ke-89 dalam Quran ayat 27, itu sebagai bukti kerinduan Allah sebenarnya. Makanya Allah menggunakan kalimat ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i. Wahai jiwa-jiwa yang tenang, kata Allah. Di situ ada kalimat irji'i, kembalilah kalian. Kenapa Allah nggak bilang mutu, matilah kalian? Ya. Tapi kenapa Allah bilang irji'i? Kalau bahasa kita orang Betawi gitu, kesini ya gitu. Kemarilah kalian. Jadi panggilan Allah yang sangat indah gitu. Irji'i, kemarilah kalian. Allah memanggil dengan bahasa yang sangat indah. Gitu. Kembalilah kalian. Kemana? Ila rabbiki, kepada Tuhan kalian.
Kenapa Allah tidak menggunakan kalimat mutu? Kenapa kalimat irji'i? Karena kita bagian dari Allah. Maka kita akan kembali pula kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kenapa manusia itu rindu kepada Allah? Karena memang manusia itu adalah bagian dari Allah. Tapi jangan dipahami secara zahiriyah. Bahwa kita ini hadir karena adanya Allah. Keberadaan Allah menjadi bukti adanya kita. Nah, hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ruh kita ini akan kembali kepada Allah karena memang ruh kita ini adalah ciptaan Allah, kreasi Allah. Atau bagian dari Allah. Makanya wajar kalau ketika di dalam diri manusia itu ada sebuah kerinduan. Ada fitrah religius yang ada di dalam diri kita manusia. Bahkan di dalam surah Yunus itu bisa dibuka itu dalam surah Yunus surah ke-10 di dalam Al-Qur'an bagaimana bahwa suatu saat nanti manusia itu pasti akan rindu kepada Allah. Enggak bisa dipungkiri. Setiap manusia itu pasti ada kerinduan kepada Allah. Allah menggambarkannya apa? Lihatlah ketika orang-orang yang berlayar di lautan, mereka diterpa oleh sepoi-sepoi angin, kemudian terjadi badai menghantam perahu mereka. Di saat kondisi mereka itu sedang bingung, cemas, terancam jiwanya, apa yang mereka lakukan? Da'awullaha mukhlishina lahuddin. Mereka memanggil-manggil Tuhan mereka. Tuh. Artinya bahwa mereka sadar keberadaan Allah betapa penting dalam kehidupan mereka. Di saat mereka sedang dalam keadaan bingung. Di saat mereka dalam keadaan terancam jiwanya. Disitulah fitrah religius muncul di dalam diri kita. Pernah gak merasakan itu? Pernah ya? Pernah ya? Pernah. Itu fitrah. Jadi pada dasarnya manusia itu pasti. Bahkan salah seorang ahli fisika itu. Pernah suatu ketika itu dia menulis secari kertas kepada sahabatnya yang juga ahli fisika. Sebelum dia kemudian mengakhiri hidupnya dengan bunuh diri. Dia bunuh diri. Merasa dia gagal dalam kehidupan. Terlahir anaknya dalam keadaan cacat. Lalu kemudian hidupnya pun gelisah. Karena dia sendiri tidak meyakini Tuhan. Nah disitulah dia kemudian dia dalam suratnya menyadari betapa kering hatinya. Betapa rapuh jiwanya. Ketika Tuhan tidak ada di sisinya. Artinya dia merasakan bahwa Allah itu betapa pentingnya di dalam kehidupan. Jadi manusia itu pasti ada kerinduan karena memang kita ini adalah bagian. Tapi puncak kerinduan bagi orang-orang yang soleh tidak seperti itu. Jadi orang-orang yang soleh itu bagaimana mereka mengekspresikan sebuah kerinduan mereka itu kepada Allah itu. Nah, itu bisa kita pahami di dalam bahasa mereka dalam mereka itu mengekspresikan kerinduan mereka kepada Allah. Apa? Mereka bilang kalau seandainya Allah izinkan kepada kami menentukan kematian, pastilah kami menginginkan kalau bisa kematian itu dipercepat. Saking apa nih? Saking rindunya mereka ini kepada Allah. Jadi mereka bilang, kalau seandainya Allah izinkan kami menentukan kematian bagi diri kami, pastilah kami menginginkan kalau bisa kematian itu dipercepat. Karena kalau kita kan kalau bisa pengen hidup 1000 tahun lagi. Ya gitu ya. Itu orang-orang yang soleh, ini orang-orang yang punya makom wali-wali Allah, kekasih-kekasih Allah. Mereka itu saking rindunya kepada Allah. Itu mereka bilang, jadi kalau seandainya Allah izinkan kami menentukan kematian bagi diri kami, pastilah kami menginginkan kalau bisa kematian itu dipercepat. Dalam diskusi gitu ya, kadang-kadang dengan anak-anak pasca sarjana itu, seringkali ada persoalan-persoalan yang kita perlu luruskan. Kenapa sih mereka rindu kepada Allah sampai ingin diwafatkan cepat-cepat oleh Allah? Soal paradigma mereka tentang Tuhan. Kenapa orang-orang soleh begitu rindunya ingin berjumpa dengan Allah sampai mereka ingin kalau bisa kematian itu dipercepat? Kenapa?
Karena paradigma mereka tentang Allah. Kenapa mereka ingin cepat-cepat diwafatkan oleh Allah? Karena mereka memahami tentang Allah yang mereka suatu saat akan berada dalam genggamannya. Itu dipahami oleh mereka Allah yang digambarkan di dalam Quran itu Huwar Rahman. Dia yang maha pengasih, Huwar Rahim, dia yang maha penyayang, Huwal Ghafur, dia yang maha pengampun. Itu yang kemudian menjadikan kenapa mereka ingin cepat-cepat diwafatkan oleh Allah. Karena mereka ingin merasakan itu. Ingin merasakan dekapan kasih sayang Allah yang begitu maha luas, Rahman Rahim dan Ghafurnya Allah. Makanya mereka ingin cepat-cepat diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan orang yang takut menghadapi kematian. Kenapa? Karena paradigma mereka tentang Allah bahwa Allah itu maha pendendam. Coba ini. Rata-rata orang-orang yang takut menghadapi kematian karena mereka berkeyakinan bahwa Allah itu nanti setelah kita wafat, kita akan disiksa oleh Allah karena dosa-dosa kita. Iya, sehingga akhirnya orang takut menghadapi kematian. Maka rubah paradigma kita tentang Allah. Ya, maka orang-orang yang punya makom tadi, wali Allah, kekasih-kekasih Allah, kenapa mereka rindu akan kematian? Karena mereka itu yakin bahwa Allah yang suatu saat mereka berada dalam genggamannya itu dia Allah yang digambarkan di dalam Quran begitu jelasnya. Dia yang maha pengasih, maha penyayang, maha pengampun terhadap dosa-dosa yang dilakukan hamba-Nya. Makanya Allah selalu mengingatkan kepada kita, ana indadh-dhanni abdi bi. Aku itu tergantung apa yang diyakini hambaku. Ada satu ilustrasi Bapak Ibu sekalian. Ilustrasi ini dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini soal paradigma ini. Nanti kata Rasulullah, pada hari kiamat itu kan kita semua akan diadili oleh Allah. Kita akan dihisab oleh Allah. Pada saat proses perhisaban nanti itu kata Rasulullah dalam ilustrasinya ada seorang hamba yang ibadahnya itu belum bisa menghantarkan dia ke dalam surga. Karena tertutup oleh dosa-dosa dia kepada Allah. Sehingga akhirnya Allah kemudian memutuskan untuk memasukkan si hamba ini ke dalam neraka. Ya malaikati adkhilihin nar. Hai malaikat, masukkan dia ke dalam neraka. Begitu kata Rasulullah dalam ilustrasinya. Nah ketika si hamba ini digiring oleh malaikat. Ini dalam bahasa hadisnya Rasul, itu satu langkah si hamba ini, 2 langkah, 3 langkah, terhenti si hamba itu. Dia berhenti. Dan setelah berhenti lalu kemudian dia berbalik arah. Yang tadinya dia menghadap ke sana, akhirnya dia menghadap ke arah sini. Dia menghadap Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika si hamba ini menghadap Allah Subhanahu wa taala, lalu Allah kemudian bertanya, "Ya ibadi, wahai hambaku, kenapa kau menoleh ke hadapanku?" Apa jawaban si hamba itu? Dia bilang, "Ya Allah, aku tuh gak pernah menduga bahwa engkau akan setega itu menjebloskan aku ke dalam neraka. Tidak pernah terpikir dalam benakku bahwa engkau akan menjebloskan aku ke dalam neraka, ya Allah." Nah, ketika si hamba mengatakan demikian, Allah balas bertanya, "Wahai hambaku, apa yang ada dalam pikiranmu sehingga engkau begitu yakin bahwa aku tidak akan menjebloskan engkau ke dalam neraka? Apa yang ada dalam benakmu," kata Allah, "sehingga engkau begitu yakin bahwa aku tidak akan menjebloskan engkau ke dalam neraka?" Apa jawaban si hamba ini? "Ya Allah, kenapa aku begitu yakin bahwa engkau tidak akan setega itu menjebloskan aku ke dalam neraka? Allahumma anta rabbi, antar rahman, antar rahim, antal ghafur." Ya Allah, kenapa aku begitu yakin bahwa engkau tidak akan menjebloskan aku ke dalam neraka? Allahumma antar rabbi, karena engkau zat yang maha pemelihara. Antar rahman, kau begitu maha pengasih. Antar rahim, kau begitu maha penyayang. Antal ghafur, dan kau maha pengampun terhadap dosa-dosa hambamu, ya Allah. Itu yang menjadi keyakinan aku. Kenapa aku begitu yakin bahwa engkau tidak akan setega itu menjebloskan aku ke dalam neraka. Tahu gak itu? Itu kata Rasulullah dalam ilustrasinya. Itu malaikat disuruh oleh Allah untuk
memasukkan si hamba ini ke dalam surga. Kata Allah, ya malaikati, wahai malaikat, masukkan dia ke dalam surga. Itu malaikat bertanya itu kepada Allah. Jadi kata malaikat, ada apa ya Allah? Mestinya kan dia dimasukkan ke dalam neraka, tapi kenapa engkau perintahkan aku untuk memasukkan dia ke dalam surga? Kata Allah begini, wahai malaikat, ai bagiku, kata Allah. Ai bagiku, kalau ada hamba aku mengatakan aku ini maha pengasih, tapi aku tidak mengasihinya. Ai bagiku, kalau ada hamba aku mengatakan aku ini maha penyayang, tapi aku tidak menyayanginya. Ai bagiku, kalau ada hamba aku mengatakan aku ini maha pengampun, tapi aku tidak mengampuninya. Maka kata Allah dalam hadis qudsi yang lain, wahai malaikat, kalau seandainya ada hambaku mengatakan aku ini maha pengasih, aku berhak mengasihinya. Kalau ada hambaku mengatakan aku ini maha penyayang, aku berhak menyayanginya. Kalau ada hambaku mengatakan aku ini maha pengampun, sebesar apapun dosa yang pernah dilakukan hambaku, kata Allah, walaupun itu sepenuh langit dan bumi, maka aku berhak untuk mengampuninya, wahai hambaku, wahai malaikat. Sampai Rasulullah itu menambahkan, kata Allah, wahai malaikat, kalau seandainya hamba-Ku itu mengatakan aku ini maha pengasih, maha penyayang, maha pengampun, dia ucapkan itu sebelum proses perhisaban, aku sudah masukkan dia ke dalam surga sebelum aku hisab dia. Inilah soal paradigma dalam diri kita. Makanya jangan kita bersandar pada amal. Bersandarlah kita kepada Allah. Di dalam kitab Al-Hikam, Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari, wa min alamatil i'timadi 'alal amal nuqsanu roja 'inda wududiz zalal. Jadi tanda-tanda orang itu terlalu menjadikan amalnya itu yang seolah-olah akan menjadikan dia ke dalam surga. Kelihatan lemahnya pengharapan dia kepada Allah. Seringkali kita menganggap bahwa ibadah kita ini yang akan menghantarkan kita masuk surga. Tidak. Bahkan Rasulullah sendiri mengatakan, Allah memasukkan kalian ke dalam surga bukan karena amal kalian. Sampai Rasul ditanya juga, termasuk engkau ya Rasulullah? Iya. Tapi Allah memasukkan kita ke dalam surga karena rahmat. Karena kasih sayang Allah. Nah, ini yang terpenting. Makanya Rasulullah itu selalu mengingatkan kita untuk selalu zikir Asmaul Husna gitu. Sebagai ekspresi rasa pujian kita kepada Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Malik, ya Kudus, ya Salam, ya Mu'min, ya Muhaimin, ya Aziz, ya Jabbar, ya Mutakabbir, ya Khalik, ya Bari, ya Musawwir, ya Ghaffar, ya Qahar, ya Wahhab, ya Razzaq, ya Fattah, ya Alim, ya Qabid, ya Basit, ya Khafid, ya Rafi. Pujian kita kepada Allah. Makanya Allah mengatakan, ana 'indad dzanni abdi bi. Aku itu tergantung apa yang kalian yakini. Ya. Maka rubahlah paradigma kita tentang Tuhan. Allah itu maha pengasih, maha penyayang, dan maha pengampun yang ampunannya begitu luas buat kita umat. Hadirin sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi manusia itu pasti ada kerinduan kepada Allah karena memang manusia itu adalah bagian dari Allah. Maka alangkah indahnya di saat ruh kita ini kembali kepada Allah. Ruh kita itu dalam keadaan husnul khotimah. Husnul khotimah. Apa yang Allah katakan di dalam tadi surah Al-Fajr itu, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Itu Syekh Fairuzabadi di dalam kitab Tanwirul Mikbas ala tafsir Ibnu Abbas itu mengurai begitu seksama tentang
orang-orang yang dirindukan oleh Allah yang memiliki jiwa mutmainnah. Bahkan di dalam kitab Tanbihul Ghafilin Syekh Abu Lais As-Samarkandi itu kalau orang yang sudah begitu rindu kepada Allah, Allah pun rindu kepadanya itu. Kematiannya itu begitu indah. Kata Nabi, innal mu'min idza tudiral mautu atatuhul malaika. Jadi ketika seorang yang beriman kepada Allah itu wafat, itu nanti sebelum wafatnya itu atatuhul malaika. Allah datangkan itu malaikat itu sebelum kematiannya. Berapa banyak tuh Allah hadirkan malaikat madal basor, sepanjang pandangan mata kita itu semua malaikat. Baru kemudian malaikat Israel alaihi salam datang dan dia berada di sisi kepala kita. Ini kata Rasulullah. Dan begitu indahnya pun malaikat ketika disuruh oleh Allah untuk mencabut ruh kita. Itu malaikat pun sama. Beliau pun mengatakan seperti apa yang Allah katakan, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa-jiwa yang tenang. Itu kata malaikat apa? Ketika dia meminta ruh untuk keluar dari jasad, itu malaikat cuma bilang ukhruji ila magfiratillahi wa ridwani. Keluarlah ruh, gitu ya. Keluarlah ruh ila magfiratillahi, menuju ampunan Allah, waridwanihi, dan keriduan Allah. Makanya Nabi menggambarkan bagaimana ruh itu keluar dari jasad persis seperti air keluar dari tempat keluarnya air. Begitu indahnya. Nah, cuma masalahnya bagaimana supaya ruh indah itu ada di dalam kehidupan kita. Nah, itu Syekh Fairuz Zabadi itu di dalam kitab Tanwirul Mikbas ala Tafsir Ibnu Abbas mengurai itu. Jadi kalau kita kepingin memiliki jiwa yang rindu kepada Allah, Allah pun merindukan kita. Itu yang kata Syekh Fairuz Zabadi itu, coba tanamkan di dalam diri kita itu satu sikap yang disebut dengan as-sadiqatu bitauhidillah. Jadikan sebuah prinsip di dalam hidup ini prinsip yang betul-betul berdasarkan ketauhidan. Saya pernah, nggak tahu, saya lupa, beberapa bulan yang lalu saya pernah sempat kasih satu zikir mungkin ya. Saya amalkan belum tuh. Zikir itu saya kutip juga di dalam kitab Nasoihud Diniyah wal Wasayil Imaniyah karangan Syekh Abdullah Alwi Al-Haddad. Itu bagus sekali kalau dibaca pagi itu, sama sore. Udah baca itu dulu, kita sering baca itu. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Itu tiap pagi 3 kali. Jadi kata Nabi, man qala hina yusbih wa hina yumsi salasa marat. Siapa yang baca itu 3 kali aja, pagi sore, baca itu aja. Ya, raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. 3 kali itu. 3 kali. Apa kata Nabi? Kana haqqan 'alallahi ayyurdiyah. Allah jaminkan hidupnya itu berada dalam ridha Allah Subhanahu wa taala. Membiasakan pagi zikir. Karena ini akan memperkuat keyakinan kita. As-sadiqatu bitauhidillah. Jadi orang yang memiliki prinsip dalam hidupnya, prinsip yang berdasarkan ketauhidan, itu biasanya apa? Biasanya orang yang selalu lazimahu ayyardha bitadbirihi. Dia akan senantiasa ridho terhadap apapun yang menjadi ketentuan Allah. Jadi apapun yang Allah sudah tetapkan di dalam dirinya, dia senang hati gitu. Bapak pernah dengar nggak? Ada seorang sahabat Nabi namanya Sa'ad bin Abi Waqqas. Beliau ini kan sahabat yang dibukakan pintu kewaliannya oleh Allah. Sehingga apapun yang dia berdoa kepada Allah, bainahu wa bainallah hijab. Nggak ada lagi hijab antara dia dengan Allah. Doanya itu selalu diangkat oleh Allah. Sehingga terkenal sekali Sa'ad bin Abi Waqqas itu dengan doanya. Satu ketika beliau ini berada di Mekah dalam keadaan buta matanya. Jadi Allah kemudian menentukan kebutaan dalam kehidupan Sa'ad bin Abi Waqqas.
Ketika matanya buta itu sahabat-sahabat bilang sama Sa'ad bin Abi Waqqas, ya Sa'ad, kenapa Anda nggak berdoa saja kepada Allah supaya Allah itu menyembuhkan kau dari kebutaan? Doamu ini kan mustajabah itu. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wata da'i idza da'an. Pokoknya apa yang Allah lihat dari saat akan doanya langsung dijawab oleh Allah. Kenapa kau tidak berdoa kepada Allah? Tahu nggak jawaban Sa'ad itu? Sa'ad bin Abi Waqqas mengatakan, aku lebih senang menerima keputusan Allah dengan mata ini buta daripada aku suruh berdoa agar Allah menyembuhkan mataku dari kebutaan. Kalau kita baru penyakit gudik saja udah 5 dokter yang khusus menangani. Ini contoh Pak ya, contoh. Bagaimana saat itu membuktikan as-sadiqatu bi tauhidillah. Dia bangun prinsip di dalam hidupnya semua berdasarkan ketauhidan. Jadi apapun yang terjadi dalam kehidupannya pasti itu kebaikan. Ma khalaqta hadza batilan, kan tidak ada sesuatu yang Allah ciptakan sia-sia. Pasti ada hikmah kan? 216 Al-Baqarah, wa asa an takrahu syai'a wa huwa khairul lakum. Boleh jadi menurut kita sesuatu itu tidak enak, tapi Allah memberikan sebuah kebaikan di dalamnya. Berapa banyak orang-orang yang diberikan kekayaan oleh Allah, kalau kemudian dimuliakan hidupnya oleh Allah dengan kekayaannya itu. Tapi berapa banyak juga orang-orang yang diberikan kekayaan yang Allah hinakan kehidupannya dia. Tergantung bagaimana dia menyikapi itu semua. Nah, hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi coba tanamkan itu as-sadiqatu bi tauhidillah. Jadikan prinsip hidup ini adalah prinsip yang berdasarkan ketauhidan. Kita kan udah pernah berjanji tauhid kan di hadapan Allah. Ya. Cuman kita lupa gitu. Maka di dalam Al-Qur'an ada allazina yufuna bi ahdillah gitu. Ada orang-orang yang memang lupa, ada orang-orang yang masih ingat janjinya dia kepada Allah. Nah, satu-satu janji yang pernah kita ikrarkan di hadapan Allah itu adalah janji tauhid. Al-A'raf surah ke-7 dalam Quran ayat 172. Allah mengulang ingat tuh bagaimana perjanjian kita dengan Allah. Wa iz akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dzurriyyatahum wa asyhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Itu ketika kita berada di alam arwah, kita dikumpulkan oleh Allah, seraya Allah mengatakan alastu bi rabbikum, bukankah aku ini Tuhan kalian? Apa jawaban kita? Qalu bala syahidna, benar ya Allah, engkau adalah Tuhan kami. Kita sedang berjanji setia pada saat itu. Makanya kenapa kemudian di dalam Al-Quran banyak kali Allah mengulang-ulang wa aufu bi ahdi, tepati janjimu. Tepati janjimu. Janji apa? Janji ketauhidan kita kepada Allah. Maka hidup ini yang harus kita tanamkan adalah as-sadiqatu bi tauhidillah. Jadikan prinsip sesuai dengan janji yang pernah kita ikrarkan di hadapan Allah. Maka Allah berikan jaminan orang kalau seandainya sudah melaksanakan janji itu dengan baik dan menjadikan Allah satu-satunya ilah, maka hidupnya akan diberikan oleh Allah jiwa yang mutmainnah. Tenang. Orang kalau sudah menyandarkan hidupnya kepada Allah, tenang, lebih tenang daripada kita menyandarkan hidup dari selain pada Allah. Itu yang pertama. Kalau kita kepengen mutmainnah. Yang kedua, kata Syekh Fairuzabadi itu adalah asyakiratu bina'ma'illah. Asyakiratu bina'ma'illah. Jadi orang yang mampu merepresentasikan segala kenikmatan-kenikmatan yang diberikan Allah ke dalam dirinya untuk bisa mencari keriduan Allah. Bahasa kita syukur gitu. Syukur itu kan sorful abdi jami'a ma'an amallah. Ketika seseorang mampu merepresentasikan apapun yang menjadi pemberian Allah dalam kehidupan, itu namanya syukur. Walaupun syukur ini ada 2 tingkatan. Ada yang syakirun, ada yang syakur. Nah, itu berbeda. Kalau syakirun, orang yang ketika dia bersyukur dikala dia dapat nikmat. Iya, itu namanya syakir. Sedangkan syakur itu orang yang bukan hanya bersyukur dikala dapat nikmat, tetapi dia mampu bersyukur ketika dia dapat musibah. Ya. Nah, itu yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ajarkan ke kita. Rasul itu kalau sholat di keheningan malam, itu Siti Aisyah pernah menyaksikan
Lalu kemudian menjadi hadis yang sangat familiar gitu ya, tentang bagaimana hebatnya Rasulullah dalam beribadah. Itu Rasul ketika dia beribadah dari sepertiga malam sampai subuh, Rasulullah sampai nangis. Ketika ditanya lima tabki ya Rasulullah, wa qad ghafarallahu ma taqaddama min jambika wa ma ta'akhkhar. Engkau sampai nangis ya Rasulullah. Padahal Allah kan sudah memberikan jaminan semua dosa-dosamu diampuni oleh Allah yang dulu maupun yang akan datang. Sampai engkau menangis ya Rasulullah. Apa jawaban Nabi itu? Nabi sampai mengatakan, afala uhibbu an akuna abdan syakura. Aku cuma kepengen menjadi hamba yang syakur. Syakur itu bukan hanya berterima kasih dikala dapat nikmat, tetapi mampu bersyukur dikala dapat musibah. Jarang Pak orang yang ketika dikasih kemiskinan lalu kemudian dia berterima kasih sama Allah. Tapi bagi orang-orang yang syakur tadi, dia mampu mengatakan, ya Allah, mudah-mudahan kemiskinan yang kau berikan kepada aku mampu mendekatkan aku kepadamu ya Allah. Dikasih oleh Allah sakit, dia pun berterima kasih ya Allah, mudah-mudahan sakit ini jadi wasilah engkau makin memberikan kemuliaan dalam hidupku ya Allah. Jadi buat dia orang-orang yang tadi syakur tadi, apapun yang diberikan oleh Allah, baik dan buruknya, pasti itu kebaikan. Ini yang ada. Ini yang harus ditanamkan. Kalau di dalam kitab Tazkiyatun Nafs Ibnu Taimiyah itu ar-radiyatu bi qada'illah itu. Ridho terhadap ketentuan Allah, artinya gitu tadi. Dikasih dapat nikmat alhamdulillah, dikasih musibah pun alhamdulillah. Dia ridho dengan apa yang Allah sudah tentukan terhadap dirinya. Kemudian lagi, orang yang punya jiwa-jiwa yang mutmainnah, yang dirindukan Allah, Allah pun merindukan dirinya. Orang yang as-sabiratu bi bala'illah. Sabar terhadap apapun yang diberikan oleh Allah berupa musibah dan sebagainya. Sabar itu kalau dalam bahasa psikologi jiwa gitu, itu namanya kecerdasan emosional. Kalau bahasa kita agama itu namanya sabar. Kalau bahasa akademis namanya kecerdasan emosional. Makanya di dalam Al-Quran tuh Allah katakan wasta'inu bis-sabri was-shalah. Ada dua kekuatan yang Allah berikan kepada kita, yang dengan kekuatan itu kesuksesan akan dapat kita raih. Apa itu? Sabar dan sholat. Sabar. Ternyata ini kecerdasan emosional. Bahkan Goleman itu, salah seorang ahli psikolog mengatakan bahwa rata-rata orang yang sukses itu bukan karena kecerdasan intelektualnya. Cuma 20% ternyata itu intelektualitas yang menghantarkan orang itu sukses. Jadi rata-rata orang-orang yang ada di negara-negara maju, di Amerika, di Jepang dan sebagainya, itu rata-rata mereka orang-orang yang sukses itu bukan karena intelektualitas dia. Tapi rata-rata mereka yang memiliki kecerdasan emosional yang disebut dengan sabar. Ya, ternyata luar biasa ini sabar. Makanya pepatah Arab mengatakan man sabar zafar. Siapa yang sabar dia yang sukses. Ya. Cuman ibu-ibu suka ada yang bilang sabar itu kan ada batasnya Ustadz. Nggak ada. Ya. Nah, saya ingin membuat analogi begini. Ada sebuah batu besar, Bapak Ibu sekalian, batu besar dipukul sama anak muda. Dipukul batu itu 90 kali batu itu nggak pecah. Jangankan pecah, rengat pun tidak. Sampai akhirnya si anak muda ini menyerah. Tahu-tahu ada bapak tua, kakek-kakek itu mengambil alih. Nah, sini kampaknya. Dipukul sama kakek tua itu, 5 kali pukulan batu itu pecah. Si anak ini kemudian bilang, kakek ini pasti sakti mandraguna. Kenapa? Saya yang 90 kali aja nggak pecah. Jangan pecah, rengat pun tidak, kek. Tapi kakek dengan 5 kali pukulan, kakek bisa memecahkan batu itu. Kalau bukan sakti apalagi? Tahu nggak jawaban si kakek ini? Nah, kakek ini nggak sakti. Kakek cuma melanjutkan pukulanmu tadi. Kalau seandainya kamu sabar saja sedikit, batu itu sudah pecah. Itu yang terjadi dalam kehidupan kita. Ya kan? Kesuksesan di depan mata kita itu hilang. Kenapa? Karena kurang sabar.
Makanya Allah itu sampai menempatkan kalimat wasta'inu bis sabr. Mintalah kalian pertolongan dengan sabar. Nah, maka sabar ini yang kemudian mengantarkan kita pada jiwa mutmainnah. Karena orang yang sabar itu cenderung orang ini akan lebih mudah rileks, santai. Nah, maka as-sabiratu bi bala'in, sabar. Kemudian apa? Orang yang punya jiwa yang tenang yang Allah rindukan itu al-qani'ah bi ata'illah. Orang yang merasa cukup terhadap apapun yang diberikan oleh Allah. Nah, yang disebut dengan qanaah. Apapun yang diberikan Allah kepada dirinya, dia sanggup mensyukurinya walaupun itu barangkali tidak seberapa. Ini yang terpenting. Maka kata saya Abdullah Alwi Al-Haddad itu dalam kitab Nasoihud Diniyah wal Wasayil Imaniyah. Orang itu kalau sudah menyandarkan dirinya kepada Allah gitu, dengan ucapan raditu billahi robba, maka apapun yang menjadi pemberian Allah, dia akan terima dengan senang hati. Nggak pernah tuh sedikit pun dia mengeluh gitu, nggak pernah gitu. Ya, gitu. Nah, ini yang kita tanamkan. Kemudian apalagi tadi ar-radiyatu bi qadaillah. Ridho terhadap apapun yang menjadi ketentuan Allah. Kalau kita kepengen dirindukan oleh Allah, Allah pun kita pun rindu kepada Allah, Allah pun rindu kepada kita. Nah, jadi kembali pada kalimat sulusun lillah, sepertiga bagian kita kembali kepada Allah dan itu adalah ruh kita. Maka alangkah indah di saat ruh kita kembali kepada Allah, ruh kita ini dalam keadaan husnul khotimah. Gimana caranya? Cintai Allah, Allah akan mencintai kita. Ada satu doa Bapak Ibu sekalian yang mengakhiri hidup kita dengan husnul khotimah. Allahumma ja'al akhiru kalamina inda intihai ajalina biqauli la ilaha illallah. Ya Allah, jadikan akhir ucapan kami ya Allah. Itu doa itu. Inda intihai ajalina, ketika ajal merenggut kami nanti, biqauli la ilaha illallah, dengan ucapan la ilaha illallah. Itu. Jadi ketika kita kepingin hidup kita nanti berada dalam husnul khotimah. Yang kedua, makolahnya Luqman tadi. Masih ada waktu dikit ya. Yang kedua, wasulusun li nafsi. Jadi kalau tadi kembali kepada Allah dan ruh kita, ini wasulusun li nafsi, yang sepertiga bagian kembali ke kita. Wa amma ma huwa li nafsihi fa'amalu, maka yang sepertiga bagian kembali kepada diri kita itulah amal kita ini semua. Allah katakan di dalam surah Al-Isra itu, al-in ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Kebaikan yang kalian torehkan dalam kehidupan dunia ini, maka kebaikan itu akan kembali kepada diri kalian. Jadi kalau hari ini kita mendapatkan kebaikan dari Allah, ini tidak lain imbas dari kebaikan yang pernah kita lakukan. Betul ya? Jadi kalau hari ini kita pun dapat keburukan, ini sebenarnya imbas dari keburukan yang pernah kita lakukan. Karena Allah mengingatkan, in ahsantum ahsantum li anfusikum, kebaikan yang kalian lakukan, maka kebaikan itu akan kembali kepada diri kalian. Saya pernah baca itu satu riwayat. Mungkin ini Bapak pernah dengar, tapi saya mohon maaf mengulang lagi. Dulu di zaman Nabi itu ada sahabat namanya Sauban. Sauban ini rajin sekali. Kalau Rasulullah sholat, dia ada di pojok. Saya ingat namanya itu begitu di hati Rasulullah. Suatu ketika Sauban ini nggak kelihatan. Rasulullah nanya, aina Sauban? Mana Sauban? Mafi, Rasulullah nggak ada. Oke, kita tunggu. Bayangkan, Rasul sampai menghormati Sauban, menunggu Sauban untuk bisa sholat berjamaah dengan Rasulullah. Berarti ini udah di hati namanya. Sauban tidak nongol juga. Akhirnya Rasul mengatakan, oke, kalau begitu kita sholat bersama. Selesai sholat, Rasul menanyakan, ada nggak di antara kalian yang tahu rumahnya Sauban? Rasul udah punya firasat kurang enak. Ada nggak di antara kalian yang tahu rumahnya Sauban? Ana ya Rasulullah, antarkan saya untuk melihat Sauban hari ini. Maka diantarkan itu oleh sahabat
ke rumahnya Sauban Rasulullah. Betapa terkejutnya Rasulullah ketika dia melakukan perjalanan dari Masjid Nabawi itu sampai ke rumah Sauban. Tahu nggak jarak yang ditempuh? Kurang lebih antara 2 sampai 3 jam. Berarti bayangkan, Sauban itu kalau sholat subuh dari rumahnya, kalau subuh jam 4, berarti dari jam 2 kurang dia sudah berangkat. Jam 2 dia udah berangkat Pak ke masjid. Ada nggak rumah Bapak dari sini yang 1 jam perjalanan? Nggak ada ya. Saya 15 menit. Nggak ada ya. Nggak ada. Rasulullah sampai, ya Allah, luar biasa Sauban ini. Diketuk pintu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terdengar suara perempuan dari dalam. Lalu kemudian terbuka pintu. Siapa? Saya Muhammad. Ingin jumpa dengan Sauban. Suamiku sudah meninggal. Jadi Sauban itu nggak hadir karena sudah meninggal. Nah, terjadilah dialog antara Rasulullah itu dengan istrinya. Nah, istri itu sempat mengatakan, ya Rasulullah, aku ingin penjelasan tentang suamiku. Jadi di akhir-akhir hidupnya itu dia sempat mengucapkan kalimat-kalimat yang buat saya ini nggak mampu untuk menginterpretasinya. Aku tidak mampu untuk menerjemahkan. Kata Nabi, apa ucapannya dia? Aku mendengar suamiku mengatakan kalau seandainya masih panjang, kalau seandainya yang baru, kalau seandainya semuanya. Kalimat-kalimat itu ya Rasulullah yang aku bingung. Di saat dia menghembuskan napas terakhirnya, ucapan itu keluar dari lisannya ya Rasulullah. Nabi cuma bilang, benar apa yang dicoba ucapkan Sauban. Jadi ternyata man ahabba lika Allah ahabballahu lika. Jadi kalau Allah udah cinta disebabkan karena cinta si hamba ini, itu kematian itu yang tadinya dirahasiakan nggak berlaku ini. Makanya banyak orang yang tahu akan kematian ya kan. Banyak Pak. Rasulullah tahu kematiannya. Bahkan kematian orang lain pun tahu. Imam Ghazali tahu akan kematian. Orang kalau sudah rindu, udah cinta kepada Allah, kematian yang tadinya dirahasiakan nggak berlaku. Itu kalau dalam ilmu qalbun, ilmu hati itu kan, hati itu kan ada macamnya. Ada hati yang disebut dengan qalbun basirah. Pernah dengar? Qalbun basirah itu mata hati. Jadi yang bisa membedakan ini baik, ini buruk. Itu namanya basirah. Lalu ada yang disebut dengan qalbun domir. Domir itu yang mengeksekusi apa kata basirah. Jadi kalau kata basirah ini benar, maka dieksekusilah oleh qalbun domir tadi. Lalu kemudian ada fuad. Fuad itu lembutnya hati. Makanya di dalam Quran dikatakan makadzabal fuadu matar. Nggak akan bisa dibohongi itu yang namanya fuad. Kita bilang saya nggak berbuat itu, tapi dalam hati iya saya berbuat itu fuad. Nah ada lagi yang disebut dengan asrar, ini rahasia ini, asrar. Nah asrar ini kadang-kadang cahaya yang diberikan oleh Allah kepada hati seseorang itu, di mana cahaya inilah yang kemudian akan mempengaruhi sikap hidup kita dalam hal yang bersifat spiritual. Ini nggak gampang. Jadi ada orang yang tahu sesuatu yang akan terjadi. Apalagi lataif yang paling tinggi lagi. Itu dalam diri kita. Ya. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian nanya apa yang diucapkan dia. Iya Rasulullah. Dia mengucapkan kalau seandainya masih panjang. Maka Nabi mengatakan benar suami itu. Jadi kalau Allah udah rindu kepada hambanya itu, maka kematiannya itu indah dibuatnya. Sebelum orang itu meninggal dunia, itu Allah akan gambarkan amalan-amalan yang pernah dia lakukan akan nilai. Jadi ketika kita nanti meninggal dunia, kebaikan-kebaikan kayak gitu akan diputar kembali. Makanya kan ada orang yang kemudian meninggal dalam keadaan tersenyum, gitu. Ada yang dalam keadaan baik dan sebagainya. Karena dia ketika dia mau meninggal, udah dikasih informasi dulu oleh Allah tentang kebaikan-kebaikan dia yang nanti akan mempengaruhi cara hidup dia nanti di surga. Jadi kata Nabi, kenapa suamimu mengatakan kalau seandainya masih panjang? Jadi suamimu itu melakukan perjalanan dari rumahnya itu ke masjid itu hampir 2 jam lebih untuk sholat subuh. Itu kebaikan suamimu itu dibalas oleh Allah dengan balasan yang berlipat ganda dan itu diperlihatkan menjelang kematiannya.
Makanya nanti itu pada saat orang-orang mau meninggal dunia, rekaman-rekaman kehidupan kita akan dikembalikan lagi oleh Allah. Dia kita lihat. Oh, ya Allah. Gitu. Nah, suamimu ketika nilai pahala dia berjalan dari rumah ke masjid itu dalam waktu yang begitu luar biasa, itu dibalas oleh Allah dengan pahala yang luar biasa sampai suami mengatakan kalau seandainya masih panjang. Yang 2 jam saja perjalanan itu pahalanya luar biasa, bagaimana kalau seandainya masih panjang lagi? Sampai begitu. Kayak Pak Haji nanti kan begitu. Pak Haji Ardin dari rumahnya dari Puri itu, nanti juga dikasih tahu, oh ya Allah luar biasa. Nanti beliau besoknya akan lari lagi jalan dari ini ke BSD dulu muter baru ke sini. Supaya panjang lagi gitu nilai. Lalu kata Nabi, kenapa suami mengatakan kalau seandainya yang baru? Jadi suaminya itu Sauban tuh kalau dia ke masjid itu pakai baju 2 lapis. Yang lapisan pertama ini baru, yang ini sudah lama. Di tengah jalan dia lihat ada musafir yang menggigil kedinginan. Nah, ketika menggigil itulah Sauban nggak tega, dilepaskan bajunya ini lalu diberikan kepada musafir itu. Nah, kata Nabi, kebaikan Sauban dengan memberikan baju yang udah lama itu kepada musafir itu dibalas oleh Allah dan itu diperlihatkan menjelang kematiannya. Sampai Sauban mengatakan kalau seandainya yang baru, yang lama saja pahalanya begitu luar biasa, bagaimana yang baru? Nah, yang ketiga, kenapa Sauban bilang kalau seandainya semuanya? Jadi Sauban tuh kalau pagi dia sarapan, pada saat sarapan tuh ada musafir berhari-hari katanya nggak makan, dipotongnya roti itu. Yang sebagian dikasih musafir, yang sebagian dimakan. Nah, yang sebagian itu tadi itu pahalanya diperlihatkan oleh Allah. Begitu luar biasa hebatnya sampai Sauban mengatakan kalau seandainya semuanya. Nah, inilah makna in ahsantum li anfusikum. Jadi kebaikan yang kita lakukan ini semuanya akan kembali kepada kita. Jadi kata Luqman sulusun li nafsihi. Yang kepertiga bagian kembali kepada diri kita, ya tidak lain adalah amal ibadah kita. Makanya Nabi mengatakan wa khuzizada kamilan fa inna safara ba'id. Ambil bekal yang sebanyak-banyaknya karena perjalanan ini masih panjang. Ini maknanya. Nah, yang ketiga, pesanan wasulusun lidudi. Yang sepertiga bagian itu kembali ke belatung-belatung. Wa amma ma huwa lidudi fajasadu. Jadi yang kembali ke belatung-belatung siapa? Ini jasad. Ya. Ini jasad ini akan hancur, Pak, dimakan oleh cacing dan belatung tanah. Yang ibu suka dandan 2 jam kalau lagi kondangan itu hancur, Bu. Pada saat ini udah berpisah dengan jasad. Iya benar ya? Kan ada ibu-ibu kalau kondangan tuh bisa dandan bisa sejam gitu. Itu habis aja udah. Ya, kecuali memang ada jasad-jasad yang Allah selamatkan. Ya. Makanya para ulama bingung, ulama-ulama sufi bingung. Kenapa sih manusia terlalu memprioritaskan jasadnya ketimbang ruhnya? Padahal yang kembali kepada Allah itu adalah ruh, bukan jasad. Ya kan? Jasad akan hancur kok. Tapi sementara coba lihat jasad saja kita ini. Di depan kita udah siapin tuh makanan jasad gitu. Kadang-kadang kita nggak seimbang. Pagi makan, siang makan, sore makan, malam makan. Dibandingkan makanan ruh itu kurang kita ini. Makanya pantas kalau kata Imam Nawawi, orang kalau udah terlalu memprioritaskan makanan jasad, apa yang terjadi? Ada yang muncul yang disebut dengan kuwatun bahimiyah. Orang kalau hidupnya terlalu jasad terus, maka kecenderungan dia berperilaku kayak binatang. Gimana? Nggak pernah tahu malu. Kalau lagi marah semua anggota Ragunan di absen sama dia satu-satu. Kan gitu orang Betawi kan. Dasar lu ya ini gitu. Yang kedua ada kuatun sabu'iyah, ada kekuatan binatang buas. Apa? Sombong. Iya kan? Sombong, merasa paling mengambil hak orang lain, nggak peduli orang lain senang atau tidak. Ini kan karakteristik binatang buas dan itu akibat apa? Jasad. Yang terakhir apa? Kuatun syaitoniyah, menghalalkan berbagai macam cara. Itu setan. Makanya perlu ada keseimbangan di dalam hidup ini. Jadi ada memang jasad-jasad yang Allah selamatkan ya. Yang Allah nggak hancurin. Ada. Memang Allah ingin menunjukkan kekuasaan. Saya tuh banyak sekali dengar tuh.
Ada pengarang kitab Dalailul Khairat itu jasadnya sampai utuh. Termasuk juga di Tangerang juga di Banten tuh ada 26 tahun ya. Wah, jasadnya masih utuh. Saya mencoba pengen tahu itu kenapa orang ini bisa begini. Ternyata itu amalan. Iya. Saya pernah dengar itu. Kenapa kok orang itu sampai 26 tahun jasadnya dimakamkan nggak hancur? Ternyata Allah muliakan bukan hanya ruh tapi jasadnya. Kenapa? Karena kebiasaan dia. Apa? Pertama katanya kebiasaannya itu selalu bangun di keheningan malam. Ibu-ibu suka bangun, Bu ya? Bukan karena asam urat lagi kambuh, bukan kan? Memang ada orang yang bangun keheningan malam cuma ngencing doang. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak asa ayya wa asaka rabbuka maqaman mahmuda. Luar biasa itu kalau. Yang kedua dia banyak apa? Banyak baca Quran. Yang ketiga banyak baca sholawat. Banyak bersedekah. Itu yang menyebabkan kemuliaan diberikan oleh Allah akan jasad kita. Jadi kalau jasad kita ingin dimuliakan oleh Allah, yaitu tadi banyak-banyaklah kita bangun di keheningan malam. Banyak-banyak kita baca Quran, baca sholawat, bersedekah. Kemuliaan Allah akan berikan. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Masih banyak sebenarnya saya ingin cerita. Tapi kada waktu ya. Mudah-mudahan ini jadi renungan buat kita semua. Bahwa Allah menciptakan di dalam diri kita ini ada yang sepertiga bagian kita kembali kepada Allah. Dan itu adalah ruh kita. Maka banyak-banyaklah mengisi hari-hari ini supaya ruh kita ini kembali kepada Allah. Ruh kita dalam keadaan mutmainnah. Ya, asyakiratu bi ni'matillah, as-sabiratu bi bala'illah, as-sadiqatu bi tauhidillah, al-qani'ah bi ata'illah, ar-radiyatu bi qada'illah. Itu sikap hidup yang kita harus cerminkan dalam hidup ini kalau kita ingin hidup kita ini betul-betul mutmainnah. Ridho dengan ketentuan Allah dan Allah pun ridho dengan apa yang terjadi dalam kehidupan kita. Jadi radiyatan mardiyah, ridho dan diridhoi oleh Allah. Nah, jadi yang kedua juga akan kembali ke diri kita itulah amal ibadah kita. Maka perbanyaklah amal. Karena itu yang akan menentukan kita nanti di yaumul qiyamah. Karena amal yang soleh akan melahirkan kesolehan di dalam diri kita yang pada gilirannya Allah akan memberikan rahmat dan hidayahnya kepada kita. Yang terakhir adalah jasad kita ini. Ya, bagaimana jasad ini supaya tidak hanya menjadi makanan cacing belatung tanah tapi dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka banyak-banyaklah kita beramal yang memperkuat jasad ini. Ya. Tahajud di keheningan malam, membaca Quran, bersedekah dan terakhir adalah bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Ya, saya kira itu barangkali yang bisa saya berikan. Mudah-mudahan menjadi renungan buat kita semua. Dan menjadi acuan untuk kita senantiasa mencintai Allah Subhanahu wa taala. Karena betapa banyak kenikmatan yang diberikan Allah kepada kita semua. Saya kira itu barangkali ada sesi tanya jawab, saya persilahkan. Ya, saya tutup dulu. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat buat kita semua. Mohon maaf lahir batin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Pak. Tafadhol. Silakan.